Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis dengan subscribe. Kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Teriring doa dan harapan bagi kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini Allah angkat dan kita bisa berkumpul kembali di kelas masing-masing. Insya Allah, perkenankan kami Lintang Mulyadi beserta Akhi Hisam Al-Habsi menerangkan tentang kepedulian umat Islam terhadap jenazah. Dalam pembahasan ini maupun di dalam tema kali ini, kami akan membahas 5 kriteria yang ada di dalam tema. Yang pertama tentang pengertian jenazah. Yang kedua, bagaimana tata cara memandikan jenazah menurut syariah. Yang ketiga, bagaimana tata cara mengafani jenazah. Yang keempat, bagaimana tata cara mensolati menurut syariah. Dan yang terakhir, bagaimana tata cara menguburkan jenazah menurut syariah. Sebelum beranjak kepada pembahasan materi kali ini, alangkah baiknya kita mendengar firman Allah di surat Ali Imran 163 yang berbunyi, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih hari ini dengan Kak Hisham, tentunya dalam pembelajaran PAI. Dan pada pertemuan 1 kali 30 menit ke depan, Kak Hisham akan menjelaskan tentang bagaimana sih kepengurusan jenazah di dalam Islam. Nah, adik-adikku langsung saja ya, kita mengenalkan bagaimana pengurusan jenazah di dalam Islam. Ada 4 adik-adikku. Mulai yang pertama adalah memandikan jenazah. Kedua, mengkafani jenazah. Ketiga, menyolatkan jenazah. Dan yang keempat, menguburkan jenazah. Kita bahas yang pertama, yaitu tata cara memandikan jenazah. Nah, adik-adikku, apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk kita memandikan jenazah? Yang perlu dipersiapkan di antara alat-alatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah 3 ember. Yang mana ember pertama berisi air sabun atau air daun sirih. Yang kedua berisi air putih bening biasa. Dan yang ketiga berisi air campuran kapur barus. Selanjutnya yang disiapkan adalah gayung. Kemudian tempat memandikan jenazah yang biasa disewa dari tempat pemandian jenazah umum. Selanjutnya adalah beberapa helai kain untuk menutupi jenazah. Dan tentu saja gayung beserta bukur asap yang dinyalakan. Nah, adik-adikku, cara memandikan jenazah yang pertama harus dilakukan di dalam ruangan seperti kamar utama. Kemudian jenazah ditaruh di atas dipan, yang mana ketika memandikan, telapak kaki jenazah menghadap kiblat. Nah,
Kemudian nih adik-adikku, yang pertama yang harus dilakukan dalam memandikan jenazah adalah jangan lupa yang memandikan jenazah memakai kedua sarung tangan. Yang sarung tangan terbuat dari plastik yang biasa dipakai oleh para suster di rumah sakit. Kemudian mari kita mulai memandikan jenazah. Maka siramlah jenazah dengan air dari ember yang pertama, yaitu air daun sirih bercampur air sabun. Dimandikan, dimulai dari kepala, kemudian bagian badan kanan atas, kemudian tangan kanan, dan kemudian dilanjut dengan bagian badan kiri atas, kemudian dilanjut dengan tangan kiri. Setelah itu balikkan jenazah ke arah kanan dan basuhlah bagian kiri jenazah, bagian belakang kiri jenazah. Kemudian balik ke arah kiri dan basuh bagian kanan jenazah. Kemudian bilaslah jenazah dengan menggunakan air bersih dengan tata cara yang sama, mulai dari kepala, kanan atas badan, tangan kanan, kanan badan kiri atas, kemudian kiri atas badan, dan kemudian tangan kiri, kemudian bagian belakang kanan dan kiri. Setelah dibanjur dengan air biasa, lanjutkan dengan air sirih lagi, dan lakukan sebanyak 3 kali daun sirih dan 3 kali balasan dengan air bersih. Selanjutnya, sebelum kita membanjur jenazah dengan air kapur barus, maka kita pencet bagian perut jenazah. Kita pencet seperti ini, seperti gambar yang telah ditunjukkan. Kita pencet bagian perut jenazah sehingga keluarlah kotoran. Dan jangan lupa nyalakan dupa bukhur Arab di ruangan kamar utama agar bau kotoran manusia jenazah tadi tidak terlalu tercium dan tertutup oleh bau bukhur yang sangat wangi. Setelah itu istinjai jenazah dan kemudian banjur basuhan terakhir dengan air kapur barus agar jenazah semakin awet. Nah, adik-adikku, kita bahas bagian yang kedua, yaitu cara mengkafani jenazah. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, lihat jika jenazah adalah laki-laki, maka persiapkan 3 helai kain kafan sepanjang 2 meter 10, 3 helai. Dan jika wanita, ada tambahan baju yang terbuat dari kain kafan tanpa dijahit dan juga kerudung untuk menutupi jenazah. Cara mengkafani jenazah. Mula-mula setelah jenazah dipindahkan dari keranda memandikan, dipindahkan ke kasur yang di atasnya udah dipersiapkan kain kafan yang setiap lapisnya nih adik-adik ditaburi dengan taburan kapur barus. Kemudian jenazah di bagian, mohon maaf, ini majelis mulia ilmu harus disampaikan, di bagian kemaluan ditutup dengan kapas meteran sepanjang 1 meter menutup bagian kemaluan. Barulah jenazah ditutup dengan kain kafan tanpa membuka kain tapih atau batik yang bekas dia memandikan. Jangan dibuka dulu untuk menjaga auratnya. Setelah ditutup sebanyak 3 lapis, jika wanita maka dipakaikan kerudung dulu, baju jenazah baru 3 lapis. Setelah itu baru ditarik kain batik yang dipakai memandikan tadi sehingga aurat jenazah tetap terjaga. Nah, adik-adikku, ingat ya, kita dilarang untuk memotong kuku-kuku jenazah. Maka itu diharamkan dalam agama Islam. Maka kuburkan jenazah kalian, kata Nabi, bersama kuku-kukunya. Maka jangan memotong kuku jenazah. Kemudian setelah ditutup, ikatlah di 5 titik. Yang pertama, di atas kepala. Yang kedua, di bagian dada. Ketiga, di perut. Keempat, di lutut. Dan yang terakhir, ikatlah kain kafan jenazah tadi di bagian bawah kaki, sehingga tampilan jenazah dalam Islam adalah seperti ini. Adik-adikku, setelah itu jenazah, mari kita sholatkan jenazah dengan sholat jenazah. Berapa rakaat sholat jenazah?
Sholat jenazah tidak ada rokaatnya nih adik-adik. Hanya dilakukan sebanyak 4 kali takbir. Takbir pertama, tentu takbiratul ihram, itu kita niat di dalam hati, saya niat sholat jenazah lillah, fardul lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir lagi. Kemudian membaca sholawat Ibrahimiyah. Kemudian takbir lagi. Membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan takbir yang terakhir membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lakukan dengan keadaan berdiri. Nah, adik-adikku, yang terakhir dalam pembahasan kita adalah tata cara menguburkan jenazah yang perlu dipersiapkan. Pertama adalah tukang gali kubur. Tentu kita harus menelpon tukang gali kubur. Yang kedua adalah menyewa atau membeli tanah kuburan, baik tanah wakaf atau tanah pribadi. Selanjutnya yang dipersiapkan adalah batu nisan. Biasanya di awal ahli waris menyiapkan kayu nisan. Selanjutnya yang dipersiapkan adalah kayu-kayu untuk menutupi jenazah di liang kubur. Selanjutnya adik-adik, galilah kuburan dengan bentuk lahat jika tanahnya kering dan dengan bentuk syak belah tengah jika tanahnya basah. Selanjutnya, masukkan jenazah ke dalam kuburan dengan wajah menghadap kiblat dan membalik dengan arah kanan atau tangan kanan. Jadi tangan kanan menyentuh bagian bawah tanah nih adik-adik. Setelah dikuburkan, dan ingat adik-adik, makruh menguburkan jenazah dengan membawa bantal, guling, tikar, bahkan juga peti. Kecuali dalam keadaan darurat seperti genangan air yang ada di liang lahat atau di daerah tersebut dikenal binatang buas yang akan menggali jenazah jika tidak dilindungi oleh peti jenazah. Adik-adikku, setelah dikuburkan, maka selesailah kewajiban kita sebagai umat Islam dalam mengurus jenazah. Nah, adik-adikku, itu pelajaran kita hari ini dari Kak Hisham. Insya Allah kita ketemu lagi pada jam dan pelajaran yang sama. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.